Asep. Asep. Iya, Pak. Asep mau masuk mana? Sakit, Pak. Asep sakit. Ada suratnya kah? Ada, Pak. Ada ya. Asep. Aduh, Asep. Sebelumnya pembelajaran apa? Tadi sebelum Bapak. Ini kan jam terakhir kita. PKN, Pak. Yo. Oke, dari pembelajaran PKN nih Bapak mengambil istilah ya. Menurut teman-teman politik itu gimana? Ini kan kita di zaman-zamannya kampanye ini. Boleh nggak kita ibaratnya golput misalnya? Boleh nggak golput itu? Golput itu nggak memilih atau nggak memihak siapa yang ingin dicoblos. Baik apa buruk itu? Kenapa buruk? Karena tidak memilih. Karena misalkan pemilihan presiden misalnya, kalau teman-teman tidak memilih, itu berarti teman-teman tidak mendukung perkembangan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, itu termasuk akhlak tercela. Maka itu pembelajaran kita hari ini adalah mengenai tentang akhlak tercela. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mulai dulu persiapan teman-teman. Bajunya udah rapi semua ya? Kukunya gimana? Kukunya udah rapi? Ada yang belum dipotong? Udah ya? Oke, sebelum kita belajar, silakan dikeluarkan dulu alat-alat tulisnya, buku-bukunya, sambil kita melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Oke, pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan akhlak masmumah. Jadi kemarin kan kita membuat poster melalui Canva. Jadi kegiatan hari ini yaitu ialah teman-teman Bapak ajarkan melalui 3 gaya belajar teman-teman yang diinginkan. Misalnya ada yang suka visual, nanti akan mendapatkan tugas seperti mana teman-teman melakukan analisis poster. Kalau ada yang suka auditori, nanti teman-teman mengamati sebuah video ya. Kemudian yang kinestetik, nanti teman-teman bisa membuat poster kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Itu ya capaian pembelajaran kita. Jadi intinya teman-teman mampu menganalisis video, mampu menganalisis poster, dan mampu membuat poster melalui aplikasi Canva. Oke, karena kita ini kan pembelajarannya di siang hari, jadi Bapak minta kita akan bermain game terlebih dahulu, ice breaking ya. Jadi silakan teman-teman berdiri. Jadi yang kelompok ini sebelah sini, kelompok ini sebelah sini, kelompok ini sebelah situ, dan kelompok itu, dan seterusnya seperti itu. Silakan berdiri, kita ice breaking. Oke, jadi teman-teman, ini mundur sekitar 300 ke belakang. Oke. Oke, siap. Nah, speaking kali ini Bapak akan bercerita 2 orang teman, yaitu Randa dan Rengga. Jadi nanti ada cluenya. Clue itu maksudnya ada kode-kode unik. Nanti kalau Bapak bilang ada kata hujan rintik, itu kalian dititik punggung teman seperti ini, coba. Punggung teman ya, seperti itu. Jangan buat ya. Nah, kalau Bapak belum mengatakan hujan sedang, kalian masih tetap titik-titik temannya. Kalau Bapak udah bilang hujannya sedang, teman-teman langsung diincang. Bukan diincang, dipukul balasan namanya. Nah, udah itu hujan deras. Hujan deras itu dibepuk. Oke. Kemudian ada angin. Anginnya itu dipijat. Oke. Ini sebagai bentuk karena kita pembelajarannya di siang hari, jadi harus semangat, tetap semangat dan tetap fokus mengikuti pembelajaran. Oke. Ceritanya Rangga dan Renda itu si kembar.
kembar tapi beda nama. Suatu hari Renda pergi ke kebun karet untuk mengantar bekal makanan kepada Rengga. Tiba-tiba di perjalanan Rengga terkena hujan rintik. Oke, hujan rintik. Terus, nah, kemudian Rengga tidak menghindarkan perjalanannya. Sesampainya di kebun karet, Rengga mendapatkan hujan yang sedang. Oke, sedang. Setelah itu, Rengga memberikan makanan kepada Rangga dan Rangga tersenyum gembira. Di saat mereka sedang tersenyum bersama, tiba-tiba datanglah hujan yang sangat deras. Oke, hujan yang sangat deras. Setelah itu, Rengga dan Rangga berteduh di atas atap kebun dan mereka mengalami ciuman angin yang pelan. Oke, setelah itu ceritanya selesai. Ya, sekarang balik lagi. Ini cerita Abil dan Mobil. Abil dan Mobil. Jadi Abil dan Mobil ini ialah teman kelas atau sahabat kelas. Jadi ceritanya Obil dan Abil pergi ke sekolah jam 6 pagi mengendarai motor aero. Tiba-tiba di perjalanan Obil dan Abil terkena hujan sedang. Kemudian hujan sedang itu beralih ke angin yang cukup pelan. Setibanya mereka di kantin untuk membeli bensin, ternyata yang tadinya angin pelan berubah menjadi hujan deras. Hampir terjadi sekolah, mereka mendapatkan hujan yang rintik-rintik. Setelah sampai di parkiran, Obil dan Abil pun tertawa. Kok kita tadi terkena hujan deras ya? Udah itu kok kita terkena lagi angin yang pelan ya? Oh, sesampainya kita di parkir malah terkena hujan rintik. Oke deh, kalau gitu kita masuk kelas dan ceritanya selesai. Oke, silakan kenalan dulu semua. Agar teman-teman bisa bosan dalam Oke, pertanyaan tematik ini ada speaking pertanyaan tematik. Ternyata teman-teman tadi setelah speaking awal jangan langsung duduk karena kita akan ada sistem benar atau salah. Jadi silakan berdiri lagi. Kalau dia tidak bisa atau salah menjawab maka akan kita bisa mereka berdiri di depan. Oke, perhatikan pernyataan di depan. Jadi di depan itu ada gambar satu. Kelihatan nggak gambar satu? Oke, pertanyaannya ialah apakah gambar ini mencerminkan akhlak mazmumah? Benar atau salah? Kalau benar ke kanan, kalau salah ke kiri. Oke, yang ke kiri. Oke, kenapa mengatakan salah? Kalau teman-teman perhatikan di gambar nomor 1 ini kegiatannya sedang
Jawabannya adalah benar, bukan salah. Bisa ya? Oke, sekarang kembali lagi ke tengah. Oke, kalau alat masmumah itu dia ke kanan. Kalau alat mahmudah itu ke kiri. Gambar nomor 2, apakah gambar ini mencerminkan perilaku akhlak masmumah atau mahmudah? Lihat gambarnya dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Yang ke kanan, mengapa menggunakan alat masmumah? Kemudian salah satu akhlak mahmudah berarti harus loncat ke kiri. Oke, yang ke kanan. Yang ke kanan salah. Masih ada gambar ketiga. Oke, gambar ketiga. Apakah gambar ini mencerminkan akhlak masmumah atau mahmudah? 1, 2, 3. Ada yang ke kiri? Oke, kita tanya tegak. Kenapa tegak ke kiri? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Oke, teman-teman, menurut teman-teman gambar ini tentang apa? Memberikan orang yang berbagi itu termasuk akhlak. Berarti teman-teman harus loncat ke kanan. Paham ya? Oke. Kembali lagi ke tengah. Gambar terakhir. Apakah gambar ini mencerminkan alat masmumah atau mahmudah? 1, 2, 3. Oh, benar. Oke. Benar, jadi jawabannya itu gambar itu menceritakan tentang seseorang yang menjenguk temannya. Berarti itu harus terpuji, harus loncat ke kanan. Oke, masih ada. Kalau ini metode gambar, yang selanjutnya itu metode pernyataan. Oke, ini metode pernyataan. Silakan kembali ke tengah dulu posisinya. Pernyataan 1. Berpacaran dalam ajaran Islam termasuk ke dalam akhlak mahmudah. Benar atau salah? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, ada kiri, ada kanan. Akhlak mahmudah alat apa? Alat terpuji. Pada berpacaran, alat tercela atau alat terpuji? Oke, sekarang pernyataannya ya. Pernyataannya berpacaran dalam ajaran Islam termasuk ke dalam alat mahmudah. Benar atau salah? Pernyataan ini ialah salah. Berarti yang ke kanan itu pernyataannya benar. Berarti itu salah ya. Berarti jawaban ini pernyataannya salah. Harusnya alat masmumah. Jadi berpacaran itu termasuk alat masmumah. Alat tercela. Oke, paham nggak? Oke, kita tes 2 soal lagi. Kalau memang tidak kompak, berarti teman-teman harus bersenandung Quran ya. Pernyataan nomor 2. Raza menolong Rengga yang jatuh dari sepeda, termasuk ke dalam akhlak mahmudah. Benar atau salah? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wow.
Oh, ini ya. Oh, ini. Jadi, salah satu sifat pemulung itu termasuk anak muda. Itu anak terpuji. Jadi jawabannya adalah benar. Dan teman-teman harus ke kanan. Oke. Kembali lagi. Terakhir kalau tidak kompak, ini mana sederhana. Berarti kalian harus bersenandung kemudian. Email, ada nggak yang namanya nggak ada ya? Email suka membuang sampah di sorok meja kelasnya, termasuk perbuatan akhlak masmumah. Benar atau salah? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ada yang di kiri ada yang kanan, berarti belum kompak. Jadi jawaban pernyataan nomor 3, seseorang yang suka membuang sampah di kolong meja kelasnya itu termasuk alat masmumah. Berarti pernyataannya benar. Berarti harus tarik ke kanan. Oke. Luar biasa teman-teman. Hari ini apa libur? Belum. Oh, ini sudah terakhir nih briefing kita. Nanti akan ada briefing lagi setelah kita melanjutkan kegiatan pembelajaran. Jadi silakan kembali ke tempat duduknya. Bapak lanjutkan. Jadi antara alat masmumah dan mahmudah itu bahasanya hampir sama, cuman maknanya berbeda. Kalau mahmudah itu alat terpuji, masmumah itu alat tercela. Nah, jadi alat tercela ini alat yang tidak baik, tidak perlu dicontoh, tidak untuk dicontoh. Misalkannya masmumah itu teman-teman suka buang sampah di sorok melihat teman yang lain. Nah, misalkan si siapa Abil membuang sampah di sorok meja. Tugas teman-teman apa di situ? Menegur itu alat mahmudah. Sedangkan membuang sampah itu alat masmumah. Berarti ada perbedaan di sini ya antara masmumah dan mahmudah. Kemudian contoh alat masmumah itu berpoya-poya. Yang akan kita bahas hari ini adalah berpoya-poya, ada riya, ada hasad, dan ada takabur. Nah, jadi berpoya-poya ini adalah orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya untuk sesuatu yang tidak penting. Misalnya dia ini orang kaya, tapi uangnya itu digunakan untuk berjudi, untuk apa lagi? Riba misalnya. Mabok. Nah, itu salah satu sifat orang yang berpoya-poya. Kemudian cara menghindari alat masmumah itu yang pertama menjalankan sholat 5 waktu. Yang kedua selalu bersyukur. Yang ketiga menjauhi pergaulan bebas. Yang keempat berkumpul dengan orang soleh. Nah, ini kuncinya itu cuma ini. Kalau kalian dapat melaksanakan ini, maka insya Allah kedepannya kalian akan menjadi orang yang selalu memiliki alat mahmudah. Jadi teman-teman akan Bapak bagi 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok 1 bisa memilih kategori di 3 poin ini. Nah, kira-kira teman-teman itu masuk di poin 1, 2 atau 3. Karena ini untuk memberi kenyamanan kepada teman-teman belajar seperti itu. Jadi yang pertama itu dia menganalisis poster. Kemudian yang kedua dia menonton video. Dan yang ketiga itu ialah membuat poster. Itu boleh menggunakan aplikasi Canva, boleh menggunakan Capcut, boleh menggunakan apa itu? PixArt seperti itu. Kira-kira yang poin 1
ingin menganalisis poster. Poin 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian yang mau menganalisis video YouTube, silakan angkat tangan. Video YouTube 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketiga, siapa yang mau membuat poster melalui Canva atau Capcut? Silakan angkat tangan yang belum ada. Ada? Oh ya, 1 ya. Oke, sip. 2 ya. 3. Oke. Sebelum kita berbagi kelompok, jadi Bapak mau menampilkan sebuah tayangan video. Video ini mencerminkan tentang akhlak Mas semua. Kelompok 1 ini ya, kelompok 1 tadi menganalisis gambar anak Mas Umar melalui poster. Jadi di sini sudah Bapak siapkan poster yang dianalisis. Yang kelompok 2 itu ialah kelompok 2 yang dihitung. Yang kelompok 2 itu menonton video, menganalisis video. Kemudian yang kelompok 3, kelompok tengah itu ialah membuat poster. Jadi silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berdiskusi kelompok. Jadi kelompok ini menganalisis video yang sudah Bapak cantumkan di link berikut. Ini kalian lagi ngapain? Boleh teman-teman, apakah sudah selesai? Sudah. Sudah. Ada yang bingung nggak? Tidak. Yang kelompok mana? Coba. Yang kelompok 3 ya ini. Yang kelompok 3 udah selesai poster. Udah ya? Kelompok 2. Kelompok 1. Oke, silakan kita dengarkan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil posternya. Silakan ke depan.
dipersiapkan bukunya di